Ketika dunia kita terasa begitu keras, tak terduga, dan penuh ketegangan, banyak dari kita mencari jalan keluar dari kegelisahan yang tak kunjung reda. Kita mencari kebahagiaan di luar diri, dalam pencapaian, kekayaan, pujian, atau hubungan. Namun, seringkali kita merasa bahwa meskipun kita telah mendapatkannya, kedamaian itu tetap jauh dari genggaman. Dunia ini terus berputar, dan kita tak bisa menghindari ketidakpastian, kegagalan, atau kesedihan yang datang dengan setiap perubahan. Di tengah kebingungan ini, kita dapat melihat pada sebuah ajaran kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun, yang menawarkan cara yang lebih dalam dan lebih stabil untuk menjalani kehidupan, Stoikisme. Stoikisme bukanlah sebuah agama, melainkan sebuah filosofi hidup yang lahir di Yunani pada abad ketiga SM. Para filsuf Stoik seperti Zeno, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar diri kita, tetapi dari cara kita merespons dunia ini, cara kita menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan bagaimana kita mengendalikan reaksi kita terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dalam Stoikisme, pusat ajaran adalah pemahaman tentang hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Semua yang terjadi di luar diri kita, keberuntungan, nasib, pujian, penghinaan, adalah bagian dari hal yang tidak bisa kita kontrol. Namun, satu hal yang selalu berada dalam kendali kita adalah sikap dan keputusan kita. Ini adalah dasar dari ajaran Stoik, bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima kenyataan dengan lapang dada dan bertindak sesuai dengan kebajikan. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang terkenal, menyatakan, tidak ada yang terjadi pada kita yang tidak dapat kita kontrol. Kita hanya perlu belajar mengubah cara kita melihatnya. Hal inilah yang menjadi pokok utama dari Stoikisme. Hidup bukanlah tentang menghindari penderitaan atau kesulitan, melainkan bagaimana kita menanggapi setiap tantangan dengan kebijaksanaan dan ketenangan hati. Filosofi teras, yang saat ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh Stoikisme. Banyak prinsipnya yang mengajarkan kita untuk mengutamakan kebajikan, ketenangan, dan keteguhan hati dalam menghadapi dunia yang penuh dengan gejolak ini. Filosofi teras memfokuskan pada 3 hal utama: mengendalikan pikiran, mengatasi rasa takut, dan menerima ketidakpastian. Semuanya sejalan dengan ajaran Stoikisme yang mengajarkan kita untuk menerima dunia seperti apa adanya dan menemukan ketenangan dalam pengendalian diri. Dengan dasar ini, Stoikisme mengajak kita untuk berfokus pada hal-hal yang ada di dalam jangkauan kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Semua itu adalah sesuatu yang bisa kita kuasai, meskipun kita tidak dapat mengendalikan dunia luar. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, kegagalan, dan tantangan yang tak terduga. Tetapi dengan Stoikisme, kita diajarkan untuk menjadi lebih bijaksana dalam melihat setiap situasi, lebih kuat dalam menghadapi cobaan, dan lebih tenang dalam menerima kenyataan. Sekarang, mari kita mulai perjalanan untuk memahami bagaimana Stoikisme dapat membantu kita untuk menjadi lebih tak tergoyahkan. Tidak hanya di luar, tetapi yang lebih penting, di dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini? Jika kita berhenti sejenak dan memikirkan jawaban yang paling jujur, kita akan menyadari satu hal mendalam. Hanya diri kita sendiri yang benar-benar dalam kendali kita. Semua hal di luar diri kita, keputusan orang lain, peristiwa yang tidak terduga, bahkan kondisi alam, semua itu berada di luar kendali kita. Dan seperti yang diajarkan oleh Epictetus, tidak ada yang mengganggu kita selain pikiran kita sendiri. Bab pertama ini mengajak kita untuk mengerti dan menerima satu hal yang tak bisa dihindari. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa segala sesuatunya akan berjalan mulus sesuai rencana. Seringkali, kita merencanakan dengan matang, berusaha keras untuk mengontrol segala hal, tapi di luar sana ada banyak faktor yang tidak kita kuasai. Kehilangan pekerjaan, pengkhianatan, penyakit, atau kegagalan yang datang tanpa diduga. Namun, justru dalam ketidakpastian inilah kita bisa menemukan keteguhan hati. Kunci untuk menjadi tak tergoyahkan adalah menerima kenyataan apa adanya. Ini bukan tentang menyerah atau berpasrah pada keadaan, tetapi lebih tentang membangun pemahaman yang jernih bahwa kita tidak bisa mengubah dunia di luar, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius, Kaisar Roma yang juga seorang Stoik besar, menulis dalam meditasinya, apa yang terjadi pada kita adalah bagian dari alam semesta, dan kita tidak dapat mengubahnya, tapi cara kita meresponsnya adalah pilihan kita. Ini adalah prinsip dasar dari Stoikisme.
penerimaan. Penerimaan terhadap kenyataan yang ada tanpa melawan atau menginginkan dunia ini sesuai dengan keinginan kita. Namun, penerimaan ini bukanlah kelemahan. Sebaliknya, ini adalah bentuk kebijaksanaan. Kita belajar untuk tidak terjerat dalam harapan palsu, untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tak bisa kita ubah. Ketika kita menerima kenyataan dengan lapang dada, kita tidak lagi merasa dikuasai oleh rasa takut, kekhawatiran, atau kekecewaan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, kita seringkali merasa terjebak dalam kebutuhan untuk terus berlari mengejar sesuatu, kebahagiaan, kesuksesan, atau pengakuan. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang benar-benar kita inginkan? Atau apakah kita hanya terjebak dalam ilusi bahwa kita harus terus mengejar sesuatu yang tidak bisa memberikan kedamaian sejati? Dengan menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, bahwa dunia tidak selalu adil, bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, kita bisa melangkah maju dengan lebih tenang. Kita bisa tetap berjalan meskipun jalan itu berliku. Kita bisa tetap kuat meskipun dunia terus berubah. Penerimaan ini adalah bentuk kebebasan. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan rencana kita melepaskan diri dari belenggu ketidakpastian. Kita berhenti terjebak dalam rasa takut akan kegagalan atau rasa kecewa ketika hal-hal tidak sesuai harapan. Pada akhirnya, menjadi tak tergoyahkan bukan berarti kita tidak merasakan rasa sakit, kegagalan, atau kekecewaan. Itu adalah bagian dari hidup. Tetapi, itu juga berarti bahwa kita tidak membiarkan rasa sakit itu mengendalikan kita. Kita tetap menghadapinya dengan kepala tegak, dengan hati yang kokoh, dan dengan penerimaan yang mendalam terhadap apa yang terjadi. Penerimaan adalah langkah pertama untuk menjadi tak tergoyahkan. Dengan memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, kita mulai mengalihkan fokus kepada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri dalam menghadapi kenyataan. Ketika kita menerima apa adanya, kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan untuk mengubah dunia, melainkan kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi setiap rintangan yang datang. Penerimaan ini adalah kebebasan sejati yang membawa kita lebih dekat kepada ketenangan yang tak tergoyahkan. Ada pepatah kuno yang mengatakan, siapa yang menguasai dirinya, menguasai dunia. Sebuah kalimat yang tidak hanya menggambarkan kekuatan fisik atau materi, tetapi lebih kepada kekuatan jiwa, kemampuan untuk tetap tenang, terarah, dan bijaksana, meskipun dunia di sekitar kita berputar dengan cepat dan penuh gejolak. Stoikisme, sebagai ajaran filsafat hidup, sangat menekankan pentingnya pengendalian diri. Tidak hanya dalam hal bagaimana kita merespons peristiwa luar, tetapi juga dalam hal bagaimana kita mengelola pikiran, emosi, dan tindakan kita. Sebuah kata kunci yang sering dijumpai dalam ajaran Stoikisme adalah, apa yang ada di luar diri kita tidak dapat dikendalikan, tetapi apa yang ada dalam diri kita adalah milik kita sepenuhnya. Pikirkan sejenak, berapa banyak dari kita yang merasa terganggu, terpengaruh, atau bahkan terjatuh karena hal-hal yang tak dapat kita kendalikan. Sebuah kata-kata tajam dari orang lain, sebuah berita buruk, atau kegagalan yang datang tanpa peringatan, semua itu bisa menggetarkan jiwa kita dan membuat kita merasa lemah. Namun, pengendalian diri dalam Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih respons kita terhadap setiap situasi. Di dunia modern ini, banyak dari kita cenderung terjebak dalam reaksi otomatis terhadap situasi, emosi yang meluap, keputusan yang terburu-buru, atau kata-kata yang terlontar tanpa berpikir. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan memutuskan dengan bijak apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita adalah pengendali kapal kita sendiri, bukan kapal itu yang mengendalikan kita. Seneca, salah seorang filsuf Stoik terkemuka, menulis dalam suratnya kepada Lucilius, tidak ada yang mengganggu kita selain dari pendapat kita tentang apa yang mengganggu kita. Ini menunjukkan bahwa masalah yang kita hadapi seringkali bukan masalah itu sendiri, melainkan cara kita memandang masalah itu. Emosi kita seringkali dipicu oleh pandangan kita yang terbentuk dari pengalaman, asumsi, dan interpretasi kita terhadap dunia. Sebagai contoh, apakah kita merasa marah ketika dihina karena kita memilih untuk menganggap penghinaan itu sebagai ancaman terhadap harga diri kita? Ataukah kita memilih untuk melihatnya sebagai angin lalu yang tidak bisa mengubah nilai diri kita? Pengendalian diri dalam Stoikisme berarti menyaring reaksi kita terhadap dunia luar dan memilih untuk bertindak dengan kebijaksanaan,
ketenangan, dan rasa tanggung jawab. Ketika sesuatu terjadi, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang bisa saya kontrol dalam situasi ini? Apa yang menjadi tanggung jawab saya? Dan bagaimana saya bisa merespons dengan cara yang bijaksana? Penting untuk dicatat bahwa stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menekan emosi kita atau menjadi batu yang tak merasa. Emosi itu ada dan adalah bagian dari manusiawi kita. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terhanyut dalam emosi itu. Kita tidak membiarkan amarah menguasai kita, kita tidak membiarkan kegelisahan menghancurkan ketenangan kita, dan kita tidak membiarkan kesedihan mengubah kita menjadi orang yang lemah. Contoh yang sangat kuat dalam stoikisme adalah sikap yang diambil oleh Marcus Aurelius, sang kaisar Roma, yang meskipun memimpin salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah, tetap mampu mengelola emosinya dengan bijaksana. Di tengah peperangan, intrik politik, dan beban tanggung jawab yang sangat besar, Marcus Aurelius menulis dalam meditasi pribadinya, "Jika kamu merasa terganggu oleh sesuatu, ingatlah bahwa ini bukan karena hal itu, tetapi karena cara kamu memandangnya." Bagi dia, pengendalian diri bukan hanya soal menahan diri dari hal-hal yang buruk, tetapi juga soal melatih diri untuk tetap tenang dan terkendali dalam menghadapi segala rintangan yang datang. Pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dengan hal-hal kecil, menjaga ketenangan saat marah, tidak terburu-buru mengambil keputusan, atau berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap situasi. Itu semua adalah bagian dari melatih diri untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih sabar. Dan seperti yang kita ketahui, semakin sering kita melatih diri, semakin kuat kemampuan itu akan menjadi. Pengendalian diri adalah kunci untuk tetap kokoh dan tidak tergoyahkan dalam menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian ini. Dengan melatih diri untuk memilih respons yang lebih bijaksana dan tidak terjerat dalam reaksi emosional otomatis, kita menemukan kekuatan yang tak terlihat, namun sangat kuat di dalam diri kita. Ketika kita mengendalikan diri kita mengendalikan bagaimana kita merespons dunia, dan itu adalah kebebasan sejati. Ketika kita membicarakan keteguhan hati dan bagaimana cara untuk tetap tak tergoyahkan, kita tidak bisa mengabaikan satu elemen penting dalam stoikisme, kebajikan. Sebagai sebuah filosofi yang menekankan pada kontrol diri, stoikisme mengajarkan kita bahwa kebajikan bukan hanya cara untuk menjadi orang baik, tetapi juga cara untuk meraih ketenangan sejati dalam hidup ini. Kebajikan dalam stoikisme adalah jalan menuju kedamaian batin dan kebebasan yang sejati. Apa itu kebajikan dalam stoikisme? Menurut para filsuf stoik, kebajikan terdiri dari 4 nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ingin hidup dengan bijaksana dan tak tergoyahkan. Nilai-nilai ini adalah 1. Kebijaksanaan, wisdom, kemampuan untuk melihat dan memahami dunia dengan jelas, tanpa ilusi. Kebijaksanaan mengajarkan kita untuk mengenali hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita kontrol, serta membuat keputusan yang baik berdasarkan pemahaman yang mendalam. 2. Keberanian, courage. Keberanian bukan hanya soal menghadapi bahaya fisik, tetapi juga soal menghadapi ketakutan dalam diri kita, seperti rasa takut gagal atau ketakutan akan penolakan. Keberanian dalam stoikisme adalah tentang berani menghadapi kenyataan dan melakukan apa yang benar, meskipun itu sulit. 3. Keadilan, justice. Keadilan dalam stoikisme bukan hanya tentang memperlakukan orang lain dengan adil, tetapi juga tentang melakukan apa yang benar dan menjaga integritas diri dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah tentang bertindak sesuai dengan prinsip moral yang kuat. 4. Pengendalian diri, temperance. Pengendalian diri adalah tentang tidak terjerat dalam hasrat yang berlebihan atau keinginan yang tak terkendali. Ini adalah kebajikan yang mengajarkan kita untuk tetap tenang, seimbang, dan tidak terpengaruh oleh dorongan emosional yang datang begitu saja. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati hanya bisa dicapai melalui kebajikan. Mengapa demikian? Karena kebajikan mengajarkan kita untuk hidup dengan prinsip, untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik, dan untuk tidak membiarkan emosi atau keadaan eksternal mengendalikan kita. Ketika kita hidup dengan kebajikan, kita mencapai kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh hal-hal di luar diri kita. Kebajikan adalah pondasi yang memberi kita kekuatan untuk tetap teguh dalam menghadapi segala situasi. Marcus Aurelius, seorang stoik terkenal dan juga seorang kaisar, sering menulis dalam buku meditasinya tentang pentingnya kebajikan. Salah satu kutipannya yang terkenal adalah, "Jadilah orang yang baik, maka segala sesuatu yang terjadi padamu tidak akan pernah menjadi masalah."
Menurut Markus, jika kita hidup sesuai dengan kebajikan, maka tidak ada situasi yang bisa menggoyahkan kita, karena kita tahu bahwa kita selalu bertindak berdasarkan prinsip dan moral yang benar. Kebajikan juga mengajarkan kita untuk berfokus pada tindakan, bukan hasil. Banyak dari kita sering merasa kecewa atau merasa gagal ketika hasil dari usaha kita tidak sesuai dengan harapan. Namun, dalam stoikisme, kebajikan mengingatkan kita bahwa yang penting adalah usaha kita untuk melakukan hal yang benar, bukan hasil akhir yang tak selalu kita kontrol. Kebajikan mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan akan hasil dan lebih fokus pada proses dan tindakan yang benar. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang sangat berusaha keras untuk mendapatkan promosi di tempat kerja. Mungkin dia telah bekerja siang malam, namun pada akhirnya promosi itu jatuh ke tangan orang lain. Banyak orang mungkin merasa kecewa atau bahkan marah. Namun, seseorang yang hidup dengan kebajikan akan lebih fokus pada usaha yang telah dia lakukan. Dia akan mengevaluasi apakah dia sudah bekerja dengan kebijaksanaan, apakah dia sudah bertindak dengan keberanian, dan apakah dia sudah bertindak adil kepada rekan-rekannya. Hasilnya, dalam pandangan Stoik adalah hal kedua. Yang pertama adalah bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan integritas dan kebajikan. Kebajikan mengubah cara kita melihat dunia. Ketika kita hidup dengan kebajikan, kita melihat setiap peristiwa, baik atau buruk, sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Kegagalan bukan lagi sebuah tragedi, tetapi bagian dari perjalanan hidup yang memperkaya karakter kita. Masalah yang datang bukan lagi ancaman yang mengganggu kedamaian kita, tetapi tantangan yang membentuk ketahanan batin kita. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri, tetapi kita menemukannya dalam keberanian untuk bertindak dengan benar. Kebajikan adalah fondasi utama dari ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Dengan hidup berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kita mengembangkan kekuatan batin yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan eksternal. Kebajikan memberi kita keteguhan hati untuk tetap berada pada jalur yang benar, tanpa tergoda oleh hasil atau penilaian orang lain. Dengan itu, kita bisa hidup dengan lebih damai, lebih stabil, dan lebih bijaksana. Kesulitan dan penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Siapapun yang hidup, tidak ada yang terhindar dari pengalaman ini. Kehilangan, kegagalan, penolakan, dan bahkan rasa sakit fisik atau emosional, semua itu datang tanpa pemberitahuan dan seringkali tanpa kita inginkan. Namun, dalam pandangan stoikisme, penderitaan bukanlah musuh, melainkan bagian dari perjalanan yang membentuk karakter kita, mengajarkan kita ketahanan, dan memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana. Mengapa penderitaan ada? Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa penderitaan adalah hasil dari harapan yang tidak realistis dan keterikatan kita terhadap hal-hal di luar kendali kita. Kita sering merasa menderita karena kita menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki, atau kita menginginkan dunia berfungsi dengan cara tertentu yang sesuai dengan harapan kita. Namun, dunia tidak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Penderitaan muncul ketika kita berpegang teguh pada hal-hal yang di luar kendali kita, baik itu keadaan, orang lain, atau hasil-hasil yang tak pasti. Dalam pengajaran stoikisme, kita tidak diminta untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk mengubah cara kita memandangnya. Marcus Aurelius dalam meditasinya menulis, apa yang mengganggu kita adalah cara kita memandangnya. Jika kita bisa memandang segala sesuatu secara rasional, penderitaan akan kehilangan kekuatannya atas kita. Dengan kata lain, penderitaan tidak datang karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena cara kita bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons penderitaan. Kita bisa memilih untuk merasakannya sebagai sesuatu yang menghancurkan kita, atau kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Seringkali, penderitaan mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita mampu tetap tenang dalam kekacauan? Apakah kita mampu bertindak dengan kebijaksanaan meski dalam keadaan sulit? Dan yang paling penting, apakah kita mampu menerima kenyataan tanpa penolakan atau keluhan? Penderitaan dalam stoikisme juga memiliki peran yang sangat mendalam dalam pembentukan kebajikan kita. Misalnya, keberanian diuji ketika kita menghadapi kesulitan. Kebijaksanaan muncul ketika kita belajar untuk menerima dan memahami bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kontrol. Pengendalian diri terasa ketika kita mampu mengatur emosi kita saat berhadapan dengan kesulitan yang tidak terhindarkan. Salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam stoikisme adalah amor fati,
yang berarti mencintai takdir. Bagi seorang Stoik, menerima takdir bukan berarti menyerah pada kehidupan, tetapi berarti mencintai setiap bagian dari kehidupan, baik itu yang baik maupun yang buruk. Kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, kita bisa memilih untuk mencintai perjalanan ini, apapun yang datang. Dalam menghadapi kesulitan, kita diajarkan untuk berfokus pada apa yang kita dapatkan dari pengalaman tersebut, bukan apa yang hilang. Misalnya, ketika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa merasakannya sebagai tragedi yang mengancam hidup kita. Namun, seorang Stoik akan melihat ini sebagai kesempatan untuk berkembang, untuk mengevaluasi apakah pekerjaan itu benar-benar sesuai dengan tujuan hidup kita, atau mungkin waktu untuk mengejar sesuatu yang lebih bermakna. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengajarkan bahwa kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa banyak hal dalam hidup ini yang di luar kendali kita, dan itu termasuk penderitaan. Ia berkata, tidak ada yang mengganggu kita selain pendapat kita tentang hal-hal yang terjadi. Jika kita mampu melepaskan kontrol terhadap hal-hal di luar diri kita, dan hanya berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap dan tindakan kita, maka penderitaan tidak lagi menjadi sesuatu yang menggoyahkan kita. Stoikisme bukanlah filosofi yang mendorong kita untuk menjadi keras kepala atau tidak peduli terhadap kesulitan, tetapi lebih mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan tidak membiarkan penderitaan merusak kedamaian batin kita. Kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan untuk menghindari penderitaan, tetapi pada kemampuan kita untuk tetap teguh dan bijaksana dalam menghadapi penderitaan tersebut. Menghadapi kesulitan dan penderitaan adalah bagian dari hidup yang tidak dapat dihindari, tetapi Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebajikan dan ketahanan batin. Dengan memilih untuk menerima kenyataan dan mengelola reaksi kita terhadapnya, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan dalam diri kita. Penderitaan bukan lagi musuh, tetapi guru yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih hidup dengan integritas. Ada satu ajaran mendasar dalam Stoikisme yang menjadi titik tumpu seluruh cara pandang terhadap dunia. Kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Sekilas terdengar sederhana. Namun, ketika direnungkan lebih dalam, pemahaman inilah yang menjadi pagar pelindung dari berbagai bentuk penderitaan yang tidak perlu. Tanpa batas yang jelas antara apa yang menjadi wilayah kuasa kita dan apa yang tidak, maka kita akan menghabiskan hidup dengan gelisah, kecewa, marah, atau merasa gagal atas sesuatu yang sebenarnya tak pernah berada dalam kendali kita sejak awal. Seorang filsuf Stoik seperti Epictetus dengan tegas mengatakan, sebagian hal ada dalam kuasamu dan sebagian lainnya tidak. Kalimat ini bukan hanya petunjuk, melainkan prinsip hidup. Sebab apapun yang kita lampirkan kepada hal-hal di luar kuasa kita, apakah itu reputasi, kesehatan, kekayaan, atau bahkan kasih sayang orang lain, akan menjadi sumber penderitaan jika sewaktu-waktu dunia memutuskannya hilang dari genggaman kita. Dan dunia, sebagaimana ia telah menunjukkan ribuan kali sebelumnya, tidak pernah memberi jaminan apapun untuk itu. Yang berada dalam kendali kita adalah sangat terbatas, namun justru di sanalah letak kebebasan kita yang sejati. Cara kita berpikir, cara kita merespons keadaan, nilai-nilai yang kita pegang, sikap kita terhadap kebaikan, keadilan, dan ketenangan. Tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Di ranah kecil ini, kita adalah penguasa yang utuh, dan Stoikisme mengajak kita untuk membangun kekuatan moral di atas fondasi sempit tapi kokoh ini. Mengapa penting untuk menyadari batas kendali ini? Karena begitu kita memahami bahwa dunia tak bisa dipaksa tunduk pada kehendak kita, maka kita berhenti bertarung dengan kenyataan. Kita berhenti memukul tembok sambil berharap ia menjadi pintu. Kita mulai hidup lebih sejajar dengan dunia, tidak lagi bertarung melawannya, melainkan menyesuaikan arah layar pada angin yang datang, tanpa mengutuk anginnya. Bukan berarti kita menjadi apatis. Seorang Stoik tidak menutup mata terhadap penderitaan, ketidakadilan, atau kegagalan. Ia tetap bertindak, tetap memilih kebaikan, tetap bekerja keras, tetap mencintai. Tapi ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil. Ia menanam, tanpa menuntut panen. Ia melangkah, tanpa bergantung pada cuaca. Karena ia tahu, tugas kita adalah bertindak sebaik mungkin, bukan menguasai hasil dari tindakan tersebut. Banyak orang hancur bukan karena musibah,
tapi karena ekspektasi yang terlalu tinggi bahwa dunia harus selalu adil, harus selalu berjalan sesuai rencana, harus selalu berpihak. Padahal tidak, dunia bersifat netral. Dan Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menunggu dunia berubah agar kita tenang. Stoikisme justru memanggil kita untuk mengubah cara kita memandang dunia, agar ketenangan itu lahir dari dalam. Dan ketika kita sudah bisa membedakan dengan jernih, mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak, maka satu persatu beban batin akan jatuh. Kita tidak lagi menuntut pengakuan, tidak lagi gelisah atas komentar orang lain, tidak lagi terseret dalam kekhawatiran atas masa depan. Kita menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan kepala tegak, walau dunia sedang runtuh. Hidup ini akan terus datang dengan badai, kabut, dan tanah longsor. Namun Stoikisme tidak meminta kita membangun rumah dari batu karang dunia luar, melainkan dari keteguhan batin yang tak tergoyahkan. Dengan memahami dan menerima batas antara kendali dan ketidakberdayaan, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, kita menjadi bebas. Dan dalam kebebasan itulah kita menemukan martabat manusia yang sejati. Hidup tidak pernah datang dengan peta. Ia datang sebagai lautan luas tanpa tanda arah, dan kita hanya punya dua pilihan: tenggelam dalam gelombang atau belajar membaca angin. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan mengendalikan dunia, tetapi pada bagaimana kita melihat dunia itu sendiri. Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan kenyataan di luar, melainkan cara kita menafsirkan kenyataan tersebut di dalam pikiran kita. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, itu bukan karena hal tersebut mengganggumu, tetapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu." Dalam satu kalimat ini, terkandung seluruh kekuatan untuk mengubah penderitaan menjadi ketenangan dan ketakutan menjadi kebijaksanaan. Cara kita memandang sesuatu, itulah akar dari kegelisahan, amarah, kecemasan, dan rasa gagal. Dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, tetapi hanya satu yang jatuh ke dalam penderitaan. Bukan karena dunia memperlakukannya secara berbeda, melainkan karena cara ia memaknai peristiwa itu. Perspektif kita adalah lensa yang menentukan warna realitas. Dan Stoikisme mengajarkan kita untuk membersihkan lensa itu setiap hari, agar tidak tercemar oleh keinginan yang berlebihan, oleh ego, oleh luka lama, atau oleh ilusi kendali. Ketika kita bisa mengubah perspektif, maka kita bisa mengubah apapun. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran. Kita tidak lagi melihat kehilangan sebagai hukuman, tapi sebagai proses alamiah. Kita tidak lagi melihat penghinaan sebagai serangan, tapi sebagai ujian bagi karakter kita. Semuanya kembali pada bagaimana cara kita memaknai. Disinilah pentingnya latihan harian dalam filsafat Stoik. Tidak cukup hanya membaca atau memahami secara teoritis. Kita harus merenung setiap hari. Apa yang bisa aku lihat dengan cara berbeda hari ini? Apa yang selama ini membuatku marah, tapi sebenarnya hanyalah bias penilaianku? Apa yang selama ini membuatku takut, tapi sebenarnya hanyalah proyeksi pikiran? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti obor dalam kegelapan, bukan untuk mengusir malam, tapi untuk membuat kita bisa berjalan dengan kepala jernih di tengah malam itu sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan dunia akan berubah. Tidak, dunia tetap sama. Tapi ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga, kekuatan untuk berdiri tegak di tengah dunia yang tak pasti. Bukan karena kita kuat secara fisik, bukan karena kita tidak pernah sedih, tapi karena kita belajar mengatur makna. Dan siapapun yang menguasai makna, telah menguasai sebagian besar kehidupannya. Dalam dunia yang sibuk memaksakan standar, menjual ketakutan, dan membentuk persepsi, filsuf Stoik menarik kita kembali ke dalam. Ia berbisik lembut, namun tegas. Ubahlah cara kamu melihat dunia, dan dunia akan berubah. Perspektif bukan sekadar cara pandang, tapi fondasi dari ketenangan. Dan dalam perubahan pandangan itulah terletak langkah awal menuju kebebasan jiwa. Setiap manusia hidup di bawah langit yang sama, langit yang kadang cerah, kadang kelabu. Tak ada seorang pun yang kebal terhadap kehilangan, fitnah, kegagalan, atau peristiwa tak terduga. Namun di tengah segala ketidakpastian itu, filsuf Stoik tidak mencari perlindungan dalam kemewahan, tidak pula dalam kekuasaan, atau pujian manusia. Ia justru memilih untuk mencari akar yang dalam, yang menancap di dalam batinnya sendiri. Menjadi tak tergoyahkan bukan berarti menjadi manusia yang dingin, beku,
atau mati rasa. Justru sebaliknya, ia adalah manusia yang telah menyentuh inti jiwanya sendiri. Ia tahu batas antara apa yang bisa ia kendalikan dan apa yang tidak. Ia berlatih setiap hari mengubah perspektif, melepaskan ego, menata pikiran, dan merawat kebajikan. Ia bukan hanya kuat dalam diam, tetapi juga lembut dalam keteguhan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa badai bukan untuk dihindari, tapi untuk dilalui dengan tenang. Bahwa hinaan bukan untuk dibalas, tapi untuk dipahami sebagai ujian karakter. Bahwa kehilangan bukan untuk ditangisi selamanya, tapi untuk diterima sebagai bagian dari perubahan yang abadi. Dan di antara semua itu, manusia punya satu tugas, tetap menjaga kemanusiaannya sendiri. Orang yang tak tergoyahkan bukan yang tak pernah jatuh, melainkan yang selalu bangkit dengan hati yang tidak getir. Ia tidak memaksa dunia tunduk pada kehendaknya. Ia justru menundukkan kehendaknya agar sejalan dengan kodrat alam. Dan dalam harmoni itulah, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Ketenangan ini bukan ilusi. Ia lahir dari latihan batin yang terus-menerus, dari keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur, dari disiplin untuk tidak memberi makan emosi yang merusak, dan dari cinta terhadap kebaikan yang tidak tergantung pada hasil dunia. Maka, pertanyaan terakhir bukan lagi, bagaimana agar hidup tidak mengguncang kita? Tapi, bagaimana agar dalam guncangan itu, kita tetap berdiri sebagai manusia yang utuh? Dan jawabannya, sudah kita temukan bersama dalam ajaran para Stoik, dengan menjalani hidup secara bijak, sadar, dan sederhana, serta terus bertumbuh dalam keutamaan moral. Jika dunia adalah samudra, maka stoikisme adalah jangkar. Ia tidak menghentikan gelombang, tapi ia menahan jiwa agar tidak terseret kemana-mana. Ia membuat kita tetap berada di pusat kita sendiri, diam, jernih, dan utuh. Dan saat seseorang sudah mengenal pusat dirinya, maka tak ada angin yang cukup kuat untuk membuatnya jatuh. Karena yang kokoh bukanlah tubuhnya, melainkan karakternya. Yang tak tergoyahkan bukanlah kakinya, tapi pikirannya. Di sanalah letak kemenangan sejati seorang manusia.